Halo guys, balik lagi bersama gue Taka Jason. Dan kali ini gue ingin membahas sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya, yaitu the symbolism of Sunday. Ya, ini adalah salah satu aspek yang membuat karakter Sunday begitu bagus. Sebelum itu, kita bahas dulu apa itu simbolism. Simbolism adalah penggunaan dalam suatu karakter untuk mewakili beberapa ide, atau bisa dibilang mereferensikan untuk kita dapat menggali makna yang lebih dalam. Konten ini bukan bermaksud untuk menyinggung suatu agama atau pihak, melainkan di sini kita hanya menggali lebih dalam. Apa sih maksudnya Hoyoverse melalui karakter Sunday ini? Sekaligus kita bisa tahu makna filosofis dari Sunday tersebut. Tanpa basa-basi, mari kita mulai saja pembahasannya. Oke, pertama-tama kita mulai dari namanya. Ya, kalian sudah tahu nama Sunday itu diambil dari nama hari ketujuh, yaitu hari setelah penciptaan dunia, di mana Tuhan beristirahat pada hari ketujuh. Seperti yang kita tahu, Sunday selalu digambarkan sebagai burung merpati yang kehilangan sayapnya. Yang mana burung merpati sendiri itu melambangkan kehendak Tuhan, penciptaan baru, dan kedatangan Tuhan atau kehadiran Tuhan. Lalu burung yang jatuh melambangkan ketidakbebasan, itu seseorang yang telah kehilangan kebebasannya karena sesuatu. Ya, ini dibuktikan juga dengan tindakan Sunday ya, karena Sunday di situ kan ada untuk membangkitkan order. Yang berarti ini juga menandakan kalau kehadiran Sunday itu menandakan kebangkitan order dan juga kehadirannya order. Ya, tentu ini menggambarkan situasi Sunday saat ini, yaitu dia kehilangan kebebasannya karena terkekang oleh order. Oke, sekarang kita bahas dari segi desainnya Sunday ya. Sunday itu merupakan ras Halovian yang dimana membuat dia memiliki sayap di kupingnya ya, atau di kepalanya ya, yang dimana setiap ciri-cirinya itu menggambarkan malaikat. Lalu jika kita melihat dengan detail desain non-playable karakter si Sunday, kita dapat melihat di sarung tangannya ada motif salib. Ya, ini didukung juga dengan deskripsinya ya. He also wears white gloves with golden cross-shaped cutouts. Dan dalam desainnya juga kita dapat melihat lebih detail bahwa dia memakai cincin di jari kelingkingnya. Yang ini dimana menggambarkan simbol ekspresi pribadinya Sunday, yaitu komitmen dan pencapaian yang dia selama ini ingin capai gitu. Dan dalam desain bajunya non-playable Sunday kita ini sangat susah diketahui ya. Dia memiliki motif sayap yang terlipat di dalam desain bajunya. Sedangkan dalam desain baju playable-nya dia memiliki sayap burung yang terbuka lebar. Ya, ini menggambarkan situasi Sunday ya. Karena sebelum playable kan Sunday terikat dengan order. Jadi dia kehilangan kebebasan. Dan setelah dia playable itu kan setelah dia bebas ya. Itu melambangkan burung yang terbuka, sayap burung. Lalu dalam splash art-nya Sunday itu juga merupakan referensi dari kenaikan Tuhan ke surga. Dan akar berduri yang mengelilingi Sunday itu menggambarkan keadaan Sunday yang telah kehilangan kebebasannya, serta mengalami kesulitan dalam melakukan segalanya. Ini juga referensi dalam Alkitab, yaitu ketika Adam dan Hawa dihukum oleh Tuhan untuk mengalami berbagai kesulitan dalam hidupnya. Ini juga melambangkan bahwa kekangan atau surga yang diberikan oleh order sebenarnya tidak memberikan kebahagiaan, melainkan memberikan derita dari ketidakbebasan karena mereka terikat dengan berbagai aturan atau order. Dalam splash art-nya Sunday juga kita ditunjukkan bahwa dia ingin menggapai bulu atau feather. Feather atau bulu burung ini sering dilambangkan sebagai kebebasan. Namun Sunday di sini tidak dapat menggapai feather tersebut karena dia terikat oleh thorns atau akar berduri ya yang melingkari badan dia. Yang ini memvisualisasikan bahwa dia terikat dengan order. Lalu splash art-nya Sunday juga memiliki pencahayaan yang sangat terang ya, yaitu terang banget kan kekuningan. Ini tuh juga referensi dari kedatangan Tuhan ya, dimana kenaikan dan kedatangan Tuhan itu selalu diiringi dengan pencahayaan yang sangat terang dan silau. Lalu mimpi Sunday, apa yang dimimpikan oleh Sunday gitu sehingga dia melakukan hal tadi. Sunday sendiri memiliki keinginan yaitu membuat surga di mana dia menjadi sebuah bintang yang membimbing manusia gitu loh, ke jalan yang benar dan juga membuat manusia tertawa dan tertidur dengan lelap. Namun ketika dia melihat gambaran surganya yang ia ciptakan, kesetaraan dan perlindungan memang diperolehnya. Namun tidak ada kebahagiaan dalam surganya. Karena ya semuanya telah terikat dengan akar berduri alias tertidur atau slumber ya.
yang mengikat mereka dengan berbagai aturan. Yang mana ini nyambung dengan frasa why does life slumber? Because we will wake up from our dream. Yang dimana mengartikan mengapa manusia memilih kabur dari kenyataan di dalam sebuah mimpi gitu loh. Yang dimana mimpinya juga tuh kan terikat dengan order ya. Dan because we will wake from our dream itu menandakan bahwa pada akhirnya kita akan bebas dari mimpi itu. Dan kita akan mencapai kebebasan yang sebenarnya. Karena yang tadi hanyalah false freedom atau kebebasan palsu. Lalu dalam trailer Sunday yang soloist ini kita dapat perlihatkan dua Sunday yang memiliki piano yang berbeda warna ya, yaitu hitam dan putih. Ini menggambarkan dualitas of Sunday gitu. Atau kalau kalian tahu yin yang kan, itu dualitas negatif dan positif. Playable Sunday memiliki piano yang putih yang melambangkan positif, sedangkan non-playable karakter memiliki warna hitam karena melambangkan negatifnya. Dan ini juga mengartikan bahwa sebenarnya yang menghalangi Sunday itu idealismenya sendiri, dirinya sendiri. Jadi untuk dia mencapai kebebasan, dia perlu mengatasi dirinya sendiri. Yang digambarkan dalam trailer sebagai dua kubu yang bertarung ya. Lalu dia menghancurkan dirinya sendiri pada trailer juga kan, yang menandakan dia berhasil mengatasi dirinya sendiri. Lalu dia meratapi nasibnya dan mengandalkan dirinya sendiri. Di trailer ini juga kita diperlihatkan Sunday yang meratapi nasibnya dan mengandalkan dirinya sendiri, karena dalam dialognya kan ada there were no gods who save people unconditionally, karena nggak ada dewa yang menyelamatkan manusia tanpa syarat. Makanya manusia harus mengandalkan dirinya sendiri. Lalu muncullah quotes dari Sunday. I will overcome the thorns. There is always a paradise that needs to be built. Behold that fall like the sun in the sky. It doesn't restrain with violence. Jadi dalam arti ini tuh Sunday sudah mengatasi dirinya, yang akhirnya dia mencapai kebebasan dan membimbing manusia untuk mencapai kebebasan, yang divisualisasikan dengan Sunday yang menggapai feather serta visualisasi layaknya kenaikan Tuhan. Lagi-lagi kenaikan Tuhan, karena ini menggambarkan dia naik ke surga yang ia impikan, yaitu kebebasan. Namun untuk menembus dosanya ia perlu pengorbanan, yaitu perjalanan. Salah seperti dialognya, on this eighth day I grant myself departure, yang artinya dia akan meninggalkan segalanya di belakang. Dia meninggalkan Robin, Penacony, dan rumahnya untuk menjadi hidup yang baru dalam hidupnya. Dan ini juga merupakan referensi dari Alkitab ya. Definisi dari bertobat di Kristen itu adalah meninggalkan hidup yang lama, yang penuh dosa, dan memulai hidup yang baru. Inilah definisi dari bertobat, yang dianalogikan sebagai kita mati lalu kita hidup menjadi hidup yang baru. Dan seperti frasa yang tadi saya bilang, on this eighth day I grant myself departure, yang mana itu mereferensikan kepada kenaikan Tuhan juga, karena kenaikan Tuhan tuh pada hari ke-8, yang seharusnya itu merupakan kebangkitan Tuhan, yaitu kebangkitan order ya. Dan karena kita sudah mengalahkannya dan menggagalkan rencananya, Sunday akhirnya membuat hari ke-8 itu sebagai tanda untuk dia memulai hidup yang baru, yaitu perjalanan dia untuk mencapai tujuan baru dan hidup yang baru. Pada Bos Embryo Philosophy Harmonious Choir The Great Septimus, kita diperlihatkan tangan Sunday yang menyentuh jarinya si Enna, yang dimana itu merupakan referensi dari visualnya penciptaan Adam milik Michelangelo. Beauty and Destruction. Dalam quest ini kita diberikan serangkaian pertanyaan untuk menguji moralitas kita sebagai pemain, dan salah satu pertanyaan tersebut adalah pertanyaan tentang burung yang jatuh. Apakah kita akan memilih untuk membuat kurungan atau kita akan memilih untuk membuat sarang di luar? Dan dari dua pertanyaan tersebut, jawaban yang benar adalah kita mengurungnya dalam sangkar, karena kita dapat memberinya makanan, kenyamanan, dan keamanan. Jikalau kita memilih yang sebaliknya atau membuat sarang di luar, maka burung tersebut akan mati karena banyaknya predator. Sehingga ini menjustifikasi pemikiran Sunday, yaitu order adalah idealis yang sempurna, karena dia akan melindungi yang lemah serta memberinya kenyamanan. Dan burung tersebut memang bisa bebas, walaupun harus mencoba berkali-kali. Dia terbang, jatuh, berterus-terus hanya untuk jatuh. Dan ini merupakan referensi dari Lemit de Sisyphus, yang dimana Sisyphus mendorong batu ke atas bukit hanya untuk batu itu jatuh, dan kita mendorong lagi ke atas bukit.
begitu terus menerus. Oke, dan mungkin sampai sini saja pembahasan gue kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ketinggalan informasi gue, maka silakan komen di kolom komentar. Karena manusia tempatnya salah dan lupa. Wajar manusia, bukan nabi boy. Dan saya terima kasih juga kepada kalian, karena dalam kurun waktu 1 bulan saja saya sudah mencapai 100 subscriber. Bisa dibilang pembahasan ini adalah spesial 100 subscriber ya. Kalau begitu, sampai jumpa di pembahasan saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, like jika suka, dan subscribe jika kamu mau. Terima kasih. The night is still too short. Brother, the dream is over.